Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum, hafizani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita di majelis online pembahasan kitab Manzilatus Salati fil Islam, atau kedudukan salat di dalam Islam menurut Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizallahu ta'ala. Dan kita pada pertemuan yang sebelumnya telah membahas tentang beberapa poin dari pembahasan ketiga atau Al-Mabhatsus Tsalits, yaitu tentang Manzilatus Salati fil Islam, atau inti dari kitab ini, yaitu tentang kedudukan salat di dalam Islam. Ya, poin pertama yaitu salat adalah tiangnya agama, telah kita bahas. Poin kedua, bahwasanya salat adalah amal yang akan pertama kali dihisab pada hari kiamat. Ya, ini juga sudah kita bahas. Maka insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan kepada poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga atau dalil-dalil yang menunjukkan mengapa salat ini begitu penting, begitu urgen di dalam agama kita ini. Yang ketiga, mengapa ya salat ini sangat penting dan besar sekali kedudukannya di dalam Islam? Dikarenakan salat ini merupakan akhiru ma yufqadu minad din, yaitu akhir yang akan hilang dari agama kita. Jadi bagian yang akan hilang terakhir dari agama kita ini adalah salat. Fa idza dhahaba akhiruddin lam yabqa syai'un minhu. Fa idza, maka apabila dhahaba akhiruddin, akhir perkara agama ini telah hilang, telah lenyap, maka lam yabqa syai'un minhu, maka tidak tersisa sedikit pun dari agama kita ini. Jadi yang terakhir kali hilang dari agama Islam itu adalah salat. Apabila salat telah hilang, berarti agama Islam telah hilang, telah lenyap. Ya. Jadi maknanya adalah salat adalah benteng terakhir ya dari kepunahan agama Islam. Ya. Jadi ketika agama Islam hilang, ya, maka otomatis akan mendekati hari kiamat. Fa'an Abi Umamah marfu'an. Ya. Dari Abu Umamah secara marfu' yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tunqadanna ural islami urwatan. Sungguh tali Islam itu akan terlepas. Ya, tali Islam itu akan terlepas urwatan ya, seutas. Jadi tali Islam itu akan terlepas seutas. Jadi Islam itu adalah diibaratkan sebagai ya sebuah ikatan yang kuat. Sebuah ikatan yang kuat, maka tali Islam itu akan terlepas seutas, sesimpul. Fakullama inqadat urwatun, maka setiap kali satu simpul talinya itu terurai, atau satu utas talinya itu terurai, ya, tashabbatsan nasu billati taliha, maka manusia bisa berpegang teguh dengan tali yang berikutnya. Ya. Jadi manusia masih bisa bertahan. Namun apa yang terjadi ketika simpul yang terakhir atau tali yang terakhir itu apa? Terlepas juga, terurai juga.
Maka ibarat orang yang sedang memanjat tebing, ya, sebagian talinya putus, ya, ikatannya terlepas, maka ada pertahanan terakhir atau simbol tali yang terakhir sehingga bisa menyelamatkannya. Namun tatkala simbol tali terakhir ini telah terlepas, maka dia akan terjatuh ke dalam jurang. Ya, maknanya adalah mereka semua akan binasa. Jadi ketika satu tali Islam ini terlepas, maka manusia masih bisa berpegang teguh dengan, ya, tali yang berikutnya. Fa'awwaluhunna naqdun. Tali Islam yang pertama kali terurai atau terlepas, maknanya ditinggalkan oleh manusia, adalah al-hukmu. Adalah hukum. Maknanya hukum Islam ini ditinggalkan. Ya. Jadi syariat Islam, hukum Islam dianggap tidak relevan, dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Ini merupakan awal pertama kali manusia meninggalkan Islam. Dan itu terjadi saat ini, di mana syariat Islam, hukum Islam ini mulai ditinggalkan. Ya. Bahkan ada pengkerdilan atau penyempitan hukum. Ya, sehingga ada istilah namanya akhwal syakhsiyah. Ya, akhwal syakhsiyah maknanya adalah seakan hukum Islam terbatas pada itu saja. Ya. Padahal apa yang namanya? Yang namanya hukum Islam itu mencakup semuanya, gitu. Mencakup semuanya. Jadi ada sarjana akhwal syakhsiyah gitu saja. Jadi dia pakar dalam urusan apa? Akhwal syakhsiyah saja. Ya. Jadi tentang apa? Tentang hubungan, pernikahan, perceraian dan seterusnya. Dan itu yang masih ada, hukum yang masih bertahan di negara kita, ya, di bawah departemen agama kita. Ya. Jadi namun secara hukum, maknanya secara utuh, hukum ini sudah ditinggalkan. Hukum Islam sudah mulai ditinggalkan. Jadi syariat tentang hukum, tentang hudud, ya, tentang had, ya, tentang qisas, ini ditinggalkan. Ya. Ini banyak yang ditinggalkan. Ya. Hukum-hukum muamalah ini juga ditinggalkan, tapi alhamdulillah, ya, saat ini manusia mulai sadar hukum dan mulai mempelajari tentang syariat Islam, mempelajari halal dan haram. Maka itu patutlah kita berusaha sekuat tenaga untuk mendukung mereka, untuk mengenal, ya, apa itu hukum Islam, apa itu syariat Islam. Kita jelaskan, meskipun para liberalis itu tidak suka, kita jelaskan, meskipun orang-orang, ya, sekuler itu tidak suka, tetap kita jelaskan, dan kita jelaskan bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang sempurna dan tetap relevan, tetap berlaku, ya, sampai kapanpun dan dimanapun. Wa akhiruhunna as-salatu, ya. Dan yang paling akhir terputus atau terurai dari tali Islam itu adalah as-salatu, yaitu salat. Ya. Jadi yang paling akhir, ya, terurai dari tali Islam atau yang terlepas dari tali Islam itu adalah as-salatu. Maknanya ketika manusia sudah apa? Sudah tidak mau melaksanakan salat, meninggalkan salat, maka ya sudah, ya, Islam itu seakan tidak ada, ya, pada negeri tersebut, ya, pada wilayah tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW sebelum melakukan penyerangan terhadap suatu negeri, maka Nabi SAW menunggu, ya, di waktu subuh, apakah ada suara azan ataukah tidak. Bila ada suara azan, maka, ya, tidak jadi diserang. Namun apabila ada suara azan tidak jadi diserang, maka apabila tidak terdengar suara azan, maka, ya, diseranglah wilayah tersebut. Maknanya seandainya orang-orang tersebut tidak melaksanakan sholat, maka mereka bukan apa? Bukan orang-orang muslim. Maknanya gitu. Maknanya tali Islam tidak ada pada diri mereka. Dan itu tanda-tandanya sudah ada zaman sekarang ini. Jadi terutama anak-anak muda, ya, na'udzubillah, ya, mereka hobi mendaki gunung, melewati lembah, ya, menyusuri sungai, kayak ninja gitu, ya, pokoknya. Jadi pedaan atau goes, ya, naik gunung, turun gunung, ya. Tapi untuk melangkahkan kakinya ke masjid atau ke masjid naik motor atau naik sepeda gitu aja berat sekali bagi mereka. Ya. Jadi
syariat Islam ini sebagian besarnya, hukum-hukum Islam sebagian besarnya telah ditinggalkan, dan kita melihat hal itu, ya. Kemudian sholat sebagai benteng terakhir dari tali Islam ini juga telah ditinggalkan, ya, maknanya oleh sebagian dari kaum muslimin atau orang-orang yang mengaku mereka muslim. Ini tali Islam yang terakhir ini, yaitu sholat, sudah mulai ditinggalkan. Dan itu kita lihat, ya, bagaimana kafe-kafe, tempat-tempat nongkrong, kopi-kopi gitu ya, ini tatkala ya adzan berkumandang ini tetap ramai. Masjid sepi, tempat-tempat tongkrongan ini malah apa? Malah tetap ramai. Ya, bahkan ada di antara orang-orang tersebut, ya, orang-orang yang mereka Islam, KTP-nya Islam, ya, nongkrong sejak sore, kemudian ketika maghrib berkumandang, ya, dia tidak sholat, kemudian ketika adzan isya berkumandang dia juga tidak sholat. Maka ini merupakan apa? Salah satu fenomena yang cukup mengerikan, ya, di negeri kita, bahwasanya tali Islam yang terakhir, bentang Islam yang terakhir, yaitu sholat ini sudah mulai ditinggalkan. Maka apabila generasi mudanya seperti ini, jangan harap Islam akan jaya. Apabila generasinya sudah malas untuk sholat, tidak mau sholat, jangan sampai kita berharap, ya, jangan berharap kita, ya, akan jaya. Islam dan kaum muslimin akan jaya di negeri kita. Oleh karena itu, penting sekali kita menjelaskan yang hak kepada masyarakat, terutama kepada para pemuda saat ini, yang mereka saat ini terkena virus, ya, oleh artis-artis atau orang-orang yang saat ini disebut sebagai influencer, ya kan, ya, millennial influencer. Mengapa? Karena mereka menyebarkan virus influenza ke keduniawian. Lihat acara-acara mereka, acara-acara pasti pamer mobil, usil, prank, ya kan, ya, prank dan seterusnya, mengusili, menjahili orang lain, ya. Kemudian pokoknya yang hal-hal yang, ya, tidak positif gitu ya, dan mereka menganggapnya itu positif, ya. Ya, jadi gitu. Jadi generasi muda saat ini itu pokoknya ingin seperti YouTuber ini seperti YouTuber ini, ya. Jadi pokoknya gitulah, ya. Jadi intinya mereka ingin mendapatkan duniawi seperti yang, ya, didapatkan oleh para influencer tersebut, ya. Namun dari sisi keagamaan, kerohanian, ya, ini tidak ada atau jarang yang bercita-cita untuk menjadi, ya, orang hebat dalam perkara agama, ya. Jadi mari kita kembali, terutama para pemuda, kembali kepada ilmu syar'i, kembali kepada agama Islam, kembali mempelajari syariat Islam, ya, dan ajarkan kepada manusia. Insya Allah ketika manusia, ya, masyarakat bangsa kita mengenal apa itu Islam, apa itu syariatnya, apa itu akidah Islam, ya, dan mereka, ya, juga memperjuangkannya untuk menyebarkannya, ya, kepada orang-orang terdekat mereka. Insya Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan, ya. Dengan cara itulah Islam akan menang, ya, dengan cara ilmu dan menyebarkannya. Wa fi riwayatin min tariqin akhar, ya. Dan dalam riwayat lain dari jalur yang lain, dalam sebuah riwayat dari jalur lain, Nabi SAW mengatakan, awalu ma yurfa'u minan nas al-amanah, ya. Dan yang pertama kali diangkat dari manusia itu adalah al-amanah, yaitu sikap amanah. Jadi tali Islam yang pertama kali diangkat itu adalah sikap apa? Sikap amanah. Jadi amanah itu apa? Akan hilang. Orang menjadi tidak amanah, maknanya khianat. Orang akan suka berbuat khianat. Dan itu musibah, dan itu banyak terjadi. Dulu kasus korupsi itu hanya dilakukan oleh segelintir orang besar. Sekarang kasus korupsi semua orang apa? Melakukannya. Ya, kasus korupsi semua orang melakukannya. Ya. Jadi bahkan berlomba-lomba, ya. Jangan sampai nggak kebagian korupsi gitu loh, ya. Seakan-akan seperti itu. Jadi amanah telah hilang. Ya, kejujuran telah hilang, amanah telah hilang, yang terjadi adalah khianat. Ya, contohnya kita lihat misalnya pada musim pemilihan kepala desa gitu aja. Ya, calon kepala desa nyangoni atau nyuap masyarakat itu dianggap biasa gitu loh, ya. Ya, itu padahal namanya pemilihan umum itu jujur, adil, kan gitu kan, ya. Jujur, adil.
ini ya sudah, itu dianggap sebagai suatu hal yang wajar dan biasa. Jadi ya calon kepala desa ini nembak orang, maknanya apa? Ngasih duit orang-orang, misalnya 50.000. Orang-orang wah manduk-manduk terima kasih. Kemudian keesokan harinya terjadi serangan fajar. Ya, terjadi serangan fajar, calon kepala desa yang lain nembak dengan ya nominal 75.000. Cuma selisih berapa? 25.000, dan masyarakat yang terkena tembakan uang itu alias suap tersebut, mereka langsung berpaling hati, ya, berpaling hati, berpaling cinta. Yang semula cinta kepada yang memberikannya 50.000 berpindah ke ya kepada orang yang memberikannya berapa? 75.000, cuma selisih 25.000. Padahal mungkin program-program atau visi misi dan kejujuran orang yang tidak memberi sama sekali, ada calon yang ketiga tidak memberi sama sekali, ini mungkin lebih baik, ya, ini mungkin lebih baik, ya, dan lebih bermanfaat, ya. Tapi mereka lebih percaya, ya, kepada apa? Kepada uang tunai, dan mereka itulah yang pantas untuk disebut sebagai golput, ya, golongan pecinta uang tunai, ya, di mana di mereka mendapatkan uang tunai dan maka mereka apa? Maka mereka wah suka, ya, mendapatkan bantuan. Bahkan pernah terjadi, ya, dan ditemui dan dianggap wajar saat ini, calon kepala desa datang kepada pembesar masyarakat atau tokoh-tokoh tertentu memberikan surat perjanjian, ya, untuk mendukung dia, dan bila jadi menjadi kepala desa dan sukses menjadi kepala desa, maka akan diberikan uang tunai sekian dan sekian, dan itu tertulis perjanjian di antara mereka. Ya, ini amanah negeri kita itu sudah seakan hancur gitu ya. Jadi naudzubillah, ya, naudzubillah min dzalik. Jadi pusaran kotor, sistem kotor itu menjadi sistem yang apa ya, yang dianggap wajar, ya. Lingkaran, istilahnya lingkaran kotor, lingkaran ya, setan itu sudah menjadi hal yang wajar, ya. Korupsi berjamaah, ya, satu kantor saling melindungi satu sama lain itu dianggap wajar, ya. Jadi termasuk juga bantuan kepada instansi tertentu, maka yang menyalurkan bantuan, ya, tanpa izin dari pemerintah meminta, ya, oknumnya meminta untuk apa? Meminta istilahnya uang capeknya, mungkin ya, dari nilai 1 miliar bantuan ini minta 5% begitu aja. 5%-nya berarti berapa juta? 50 juta ini ya, 50 juta banyak, ya. Padahal negara melarang yang namanya halal itu, ya. Ya, jadi tapi alhamdulillah saat ini namanya gratifikasi atau suap atau yang lain mulai digalakkan untuk diperangi oleh pemerintah negeri kita. Semoga bisa istiqomah, ya. Semoga bisa istiqomah supaya mengembalikan amanat ini yang tetap ada, ya, pada masyarakat negeri kita. Wa akhiru ma yabqa as-salatu, dan akhir yang akan tetap ada, ya, akhir yang akan tersisa, akhir yang akan tersisa dari tali Islam itu adalah as-salatu, yaitu salat, ya. Maknanya salat itu adalah bagian terakhir yang akan tersisa dari perkara Islam, ya. Wa rubba musallin la khaira fihi. Kemudian Rasulullah menyebutkan wa rubba musallin, dan betapa banyak, ya, orang yang sholat la khaira fihi, tapi dia tidak memiliki kebaikan. Orangnya sholat tapi tidak memiliki kebaikan, ya. Orangnya buruk sekali, orangnya gitu ya, tapi dia sholat gitu ya. Berarti dia masih punya tali Islam walaupun apa yang terakhir gitu ya. Ya. Itu, ya, maknanya adalah apa? Maknanya adalah tali Islam pada dirinya itu telah terlepas, ya. Tali Islam pada dirinya itu telah terlepas, ya. Itu seutas demi seutas, dan yang tersisa pada dirinya hanyalah satu, yaitu apa? Sholat. Sehingga kehidupannya mungkin tidak mencerminkan kehidupan Islam, mungkin kehidupannya tidak mencerminkan kehidupan Islam, tapi dia sholat gitu ya. Karena apa? Karena sholat itu adalah tali Islam yang akan tetap tersisa, ya, maknanya menjadi benteng terakhir, ya, pada diri seseorang. Nah, karena itu jangan aneh, ya, melihat orang dia sholat tapi dia melakukan keburukan-keburukan, ya, dia tidak amanah dan seterusnya. Berarti dia, ya, memegang tali Islam yang terakhir pada dirinya.
tentunya dia juga berbuat dosa. Ya, tentunya orang tersebut juga melakukan dosa-dosa seandainya dia tidak amanah dan dia melakukan perbuatan-perbuatan haram yang lain. Baik, kita lanjutkan poin yang keempat, ya, tentang kedudukan sholat dalam Islam. Bahwasanya sholat itu adalah akhiru wasiyatin awsa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Ya. Bahwasanya sholat itu merupakan wasiat terakhir yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatahu kepada umatnya. Jadi wasiat terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada umatnya itu adalah sholat. Ya. Fa'an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwasanya beliau telah berkata, kana min akhiri wasiyati Rasulillah, adalah di antara wasiat terakhir Rasulullah. Di antara wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-salata wa ma malakat aymanukum. Ya. As-salata ya, wa ma malakat aymanukum. Ya. Ya, maknanya adalah jagalah salat kalian, jagalah salat, ya, jagalah salat, ya. Maknanya kita diperintahkan untuk menegakkan salat dan melaksanakannya, ya, jangan sampai meninggalkannya. Ya, wa ma malakat aymanukum, dan jagalah apa yang kalian miliki. Ya, ini bisa berarti budak. Maknanya adalah apa? Budak-budak kalian jagalah, ya. Ya. Para ulama mengatakan ay khafullaha fi kulli ma tamlikuhu aydikum min adamiyyin wa raqiqin aw hayawanin wa amwalin fataqullaha fihim bi husnil milkah. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah, ya, di dalam segala apa yang kalian miliki, baik keluarga yang kalian miliki, ya, atau budak yang kalian miliki, atau hewan yang kalian miliki, atau harta yang kalian miliki. Jadi wa malakat aymanukum maknanya umum, ya. Jadi keluarga yang kalian miliki, ya, kemudian mungkin budak yang kalian miliki, atau hewan yang kalian miliki, atau ya harta-harta yang kalian miliki secara umum, maka kita harus bertakwa di dalam mengelola itu semua, ya, di dalam menikmati itu semua. Ya. Hatta ja'ala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yujaljiluha fi sadrihi wa ma yufidu biha lisanuhu. Ya. Sampai-sampai, ini kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadikan wasiat tersebut, ya, yujaljiluha fi sadrihi, maknanya beliau ulang-ulangi, ya. Beliau ulang-ulangi terus, ya, di dalam dadanya, maknanya beliau ucapkan terus, ya, wa ma yufidu biha lisanuhu, ya. Dan sampai-sampai, ya, beliau tidak bisa yufidu biha lisanu, lisannya tidak bisa berkata selain hal itu, tidak bisa menjelaskan lebih lanjut maksudnya apa, ya, maknanya yang lain apa, wasiat yang lain apa, beliau cuma mengulang-ulangi hal itu. As-salata wa ma malakat aymanukum, jagalah salat kalian, dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala di dalam apa? Segala hal yang kalian miliki. Maknanya gunakan semuanya untuk bertakwa kepada Allah, jangan gunakan untuk maksiat atau menyia-nyiakan apa yang kalian miliki. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya wasiat salat, serta betapa pentingnya kita untuk menjaga segala apa yang kita miliki. Maknanya kita gunakan untuk kebaikan, jangan sampai kita gunakan untuk keburukan. Ya, baik, insyaallah Ta'ala poin selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.